sepertinya mereka bisa front to back dengan gampang, apalagi ada Varsha tadi. Oke, kalau gitu kita bakal saksikan juga sebentar lagi para pemain dari tim EVOS Icon akan mampu memenangkan game ini ataukah OP Esport melakukan comeback terhadap EVOS Icon. Langsung kita saksikan menuju ke game yang ketiga istri. Luminaire langsung mengganggu pergerakan dari seorang Kylie dan bahkan Kylie-nya udah Riken dan langsung di cancel begitu saja di sini Choji. Yes. Yoi, gak bisa balik ya Choji ya. Tapi sementara itu kita lihat dari teman-teman EVOS Icon. Mereka coba tuh sabar dulu, mereka nggak mau terlalu gegabah dulu. Karena dari Ercan yang tadinya harusnya merusuh, nggak jadi ngerusuh. Dia lebih baik untuk menjaga Ozzy supaya nggak diambil dari purple buff-nya. Ranger Mas. Oke, ternyata di sini Little Wonder bakal coba diambil sepertinya oleh seorang Iris dan bahkan Cakim. Terlalu depan, terlalu memberikan damage dan bahkan memberikan pressure dibalikan kali ini. Fazistennya yang bahkan gak bisa berbuat banyak di laningnya. Padahal menggunakan Xbox, tapi lihat dengan ada crowd control dari seorang Xbox. Ini di late game nanti bakal sangat enak mengincar karakter Luminaire. Cakim masih punya ada satu absorb damage yang dimana laningnya, face laning dari seorang Cakim unggul jauh dari seorang Fazisten Gio. Ya, bahkan kalau di bawah juga bisa dibilang EVOS masih unggul karena Ozzy di area bawah udah mulai diganggu oleh Luminaire dan juga Panzer di area bawah sana. Tapi Dede Bocang lebih fokus untuk meng-clearing minionnya terlebih dahulu. Gak mau ikut join war karena dia percaya Ozzy dengan escape mechanism-nya cukup tinggi. Dan sementara itu di area bawah, kali ini Luminaire, Panzer dan juga Iris masih head to head dengan Kylie dan juga Ersan. Belum ada ejector dikeluarkan, belum ada inisiasi dari kedua tim untuk menyerang. Karena kalau bisa dilihat cukup pasif juga ya Ranger Mas ya. Yes, bener banget. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena di sini juga kita lihat ada seorang Luminaire yang tidak menggunakan Purify. Dia bahkan menggunakan satu buah flicker yang tadi bakal bisa diejek ke arah belakang. Ada seorang Iris dan bahkan Patsa masih menggunakan flickernya menuju ke arah belakang. Satu poin diamankan dan bahkan Lancelot dari seorang Ozzy N1. Where are you going my friend? Gak boleh pulang, mau jadi kau yang digotor. Gak masih bisa dihindari dengan satu buah Sonros. Masih bisa bertahan. Sedangkan para pemain dari tim OP kali ini mencoba untuk melakukan adu retribution. Iris versus Ozzy. Oh, coba dipasangkan kembali. Luminaire hampir saja ditumpahkan tapi hingga overturn. Satu buah flame shot berhasil diamankan dengan cukup baik. Retribution oleh seorang Ozzy dan bahkan satu poin retri yang luar biasa dari tim OP Esport di sini Gio. Yes, bahkan tadi sebenarnya Ozzy mencoba mengejar Luminaire, tapi Luminaire dengan sigap dan cepat pergi dari serangan yang diberikan oleh Ozzy. Dan kita lihat turtle yang didamankan, tapi tidak dengan purple buff yang dicuri oleh Cakim. Langsung aja dihadang oleh teman-teman dari OP kali ini. Tapi sementara itu Ercan yang di garis depan, Fedor Astar dikeluarkan oleh seorang Luminaire. Masih bisa flicker ke area belakang, Ercan pun terselamatkan Ranger Mas. Tapi bahkan Cakim udah dapetin purple buff dan dia tidak bisa dimakan oleh para pemain dari tim OP. Cakim terlihat sangatlah bebas di arah top lane sana. Purple buff, gold buff, Fazisten tertinggal hampir satu level kalau dia ngelepasin dan pulang menuju ke arah base-nya. Tapi kayaknya Fazisten tahu akan hal itu dan dia memilih untuk tetap menjaga laning phase-nya. Satu Little Wonder bakal coba diamanin. Ejector ke arah belakang, sebuah forward dan bakal pasang menjadi pilihan. Langsung hilang di hingga overturn-nya juga masih ditahan oleh para pemain dari tim OP. Kyle. Dia kali ini akan membuktikan tidak adanya coklat lagi kagurannya. Last season di tim ke arah belakang. Iris menjadi pilihan dan ternyata ditungguin begitu saja. Falling Starborn yang bukan Falling Monster. Bakal coba di cover. Ada Cakim, ada Ercan dan Ercan tidak ada Unstoppable Force lagi di arah top lane. Yes, bahkan teman-teman dari EVOS benar-benar mengurung pergerakan dari Fazisten, yang dimana Fazisten sebagai MVP di game kedua kali ini dibikin bertekuk lutut, cukup kesulitan terhadap Cakim. Tapi kita lihat ejector karena seorang Panzer ditambah dengan adanya Panzer dan juga sebuah kill didapatkan untuk Ozzy N1. Ini permainan yang baik sekali untuk OP. Mereka sadar harus bisa menekan di arah awal dan mereka menjalankan ini dengan sangat baik Ranger Mas. Betul banget, lihat rotasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim OP. Walaupun di sini mereka unggul dari 1 poin kill aja, tapi gold yang didapatkan Falling Star menuju ke arah seorang Ozzy. Kali ini lihat 1, 2, 3 surprise attack berbadan dan Cakim kalkulasi yang luar biasa baik. Benar-benar kaget dan bahkan dari seorang Lancelot yang gak bisa gunain retributionnya karena tidak ada yang tahu. Tiba-tiba udah ada yang keker. Wih, duar waku. Wow, kali ini dan menuju ke arah turtle terlebih dahulu. Masih punya retribution, bakal coba diadu.
Ercan udah berada di arah rumput. Tapi Y-Force udah standby on possession. Menuju ke seorang Dede Bocang. Y-Force di garis depan. Memberikan damage yang diberikan. Tapi Ejector ke belakang. Bakal coba dipaksakan. Satu jadi lahap. Kemudian bisa diamankan dengan baik. Federasi menuju ke belakang. Langsung ada flash dikeluarkan. Ercan menjadi pilihan. Lantis tadi ini keluar. Wow, dapetin 1 poin. Dan bahkan Esmeralda dari seorang Cakim gak bisa bergerak. Flicker menuju ke arah belakang. Dinosaurus yang mengamuk. Menginjak sayap dari sang peri. Yaitu Panzer, Gio. Betul banget, 3 member harus tumbang di pertarungan berdarah di area bawah tadi. Dan ini gak baik banget untuk EVOS Icon. Mereka semakin ketinggalan dari network, dari jumlah kill. Dan tentu saja Dede Bocang tanpa basa-basi langsung ambil objektif di area bawahnya. Karena memang ini udah jadi jalan satu-satunya mereka untuk menang. Yang tadi udah kita mention berkali-kali, early adalah kunci untuk OP Sport. Nah, Kalau misalnya mereka sampai bawa ke arah late game, ini bahaya banget. Iris bisa berjaya, Cakim pun juga bisa berjaya kalau dibawa ke arah late game. Kalau menurut Choji, apa yang harus dilakukan oleh EVOS Icon untuk bisa seenggaknya melakukan balancing di area early game seperti ini? sebenarnya gini ya, dari tadi tuh Ivos kan daily-nya di game kedua apalagi ya, agak terpressure dengan sangat-sangat kuat gitu loh dari OP Esports sendiri. Dan cara untuk mengatasinya adalah mungkin rotasi yang lebih lebar lagi, mengingat dari EVOS juga masih ada. Oh, tak dulu Bang Yo, silahkan lanjutkan. Alright, sudah ada Last Insanity dari Fuzzy Stain kali ini ke arah seorang Panzer. Jedar dari guys Skandar, tapi belum ada yang tumbang. Malahan Luminaire keberadaannya diketahui oleh teman-teman OP. Sekaratul maut dan membuat Roger Iris tumbang. Holy Baptism dari seorang Panzer hanya mendinai saja pergerakan dari OP Sport. Karena kalau misalnya sampai maju lebih dalam lagi, bahaya untuk EVOS. 1 tumbang. Dan terutama jungler mereka yang tumbang. Gak baik banget di arah early seperti ini. Tapi kita lihat dengan ada Wiper dari depan sana masih mencoba untuk mendapatkan Ozzy. Memiliki dash dan akhirnya harus tumbang untuk jungler dari seorang OP Sport. Ozzy N1 Ranger Mas. Oke, tapi Cakim lihat mencari keberadaan dari seorang Export sampai coba dihajar oleh seorang Echa dan juga seorang Dede Bocang. Cakim mencoba untuk kabur, menuju ke arah belakang, tapi mencoba untuk masih survive. Cakim survive di jungle dari pemain tim OP. Mencoba dipaksa, ejector telah dikeluarkan, digocek ke kiri. Falling Star udah bergeger kembali. Apakah bakal coba di-follow up dan betul sekali Cakim take the one. Cakim berhasil mendapatkan 1 buah poin. Cakim kali ini benar-benar mengamuk. CH4 Cakim yo. Yoi, sayang banget tapi Cakim juga harus ter-take down tadi dengan ada Kylie. Walaupun udah terjadi peperangan one on one, datang bantuan dari Ercan membuat Cakim harus tumbang. But what a play juga dari EVOS Icon kali ini dengan adanya Luminaire memberikan tekanan ke arah seorang Fuzzy Stain. Tapi Luminaire tidak menyadari Dede Bocang di belakang. Dan akhirnya burung Luminaire harus tumbang di area atas. Membuat teman-teman dari EVOS Icon gak ada lagi defensive high ground-nya. Karena Parsia kita tahu dengan Fedor Ice Strike sangat merepotkan. Dan ini akan jadi momentum yang baik untuk teman-teman OP Esport melakukan objektif ke arah atas ataupun di arah tengahnya Ranger Mas. Iya, sebenarnya lihat burungnya Luminaire keinjak langsung bonyok mules begitu saja. Flash shot dikeluarkan, Cakim masih menjadi pilihan tetap masih Sumalan masuk. Last Insanity juga hampir saja membunuh seorang Cakim, tapi ternyata tidak adanya flicker membuat Cakim masih terselamatkan. Sedangkan Iris di belakang sana masih ada 1 buah Viraga Armor ketika seorang Fuzzy Stain immortality-nya pecah. Jadi tidak mau dipaksakan begitu saja, lebih memilih untuk mundur sedikit demi sedikit. Mundur prit gitu Choji. Oke, tapi ternyata di sini Panzer malah coba dipaksa. Oke, dan ternyata itu hanya surprise attack aja Gio. Cuma dikagetin aja biar casternya pada langsung ngomong lagi. Langsung aja kali bakal coba dipaksa dengan flame shotnya. Menuju ke arah seorang ejector, tapi ternyata gak berhasil. Kalikan post dikeluarkan, Ezan pecah, immortality-nya masih ada. Dan ternyata tidak mau terlalu terburu-buru di arah top lane, Choji. Yes, kalau dilihat sebenarnya EVOS ini kuncinya masih ada di Y-Force ya, dimana dia harus banget untuk menghalangi pergerakan dari Ozzy N1. Kalau misalkan Ozzy N1, tak dulu deh Bang Gio, Bang Oji silahkan. Oke, langsung aja ada Echa di arah belakang, ada Y-Force di depan sana, dan tidak ada team fight. Dan Fruity kali ini CCTV by Fruity Sosro sudah terlihat ada Lord Game yang berdiri tegak menantang di garis depan Gio. Betul, dan teman-teman dari EVOS Icon seperti udah dengan adanya Luminaire sangat pede banget untuk memberikan zona kepada OP. Dan mereka emang udah mau ngambil ke arah Lord ya teman-teman dari EVOS. Udah siap sedia, udah steady banget ke arah depan sana. Tapi Ercan kali ini
sebagai pion utama tinggal menunggu ejectornya, tapi kelihatan pergerakannya gak bisa semudah itu untuk menjaga Lord di area depan sana Ranger Mas. Yes, betul sekali. Bahkan Lordnya juga cuma di PHP-in kayak cewek-cewek zaman sekarang. Dan para pemain dari tim EVOS mereka masih regroup kembali. Dicolek begitu saja. Bar ke belakang. Pasar akan menjadi pilihan. Pasar bakal dimakan dan bahkan pasar menjadi bola-bulanan warga. Lanjut ditipu juga seorang Luminer. Luminer gak takut. Masih mau lebih. Bahkan satu buah hantaman dari seorang Wipers membuat para pemain dari tim OP harus mundur. Masih mau lebih. Lihat di depan sana. Dede Bocah menjadi pilihan. Mencoba dimakan. Tapi ternyata burung Luminer tidak berhasil termakan oleh para pemain dari tim OP. Meanwhile, dimakan begitu saja. Cakim gak bisa berdaya. Cakim tak ada teman yang menemani dan Cakim menang semua damage yang diberikan seorang diri, Gio. Gila, Luminer udah sekaratul maut memberikan perlawanan dan pertolongan kepada Cakim dengan Feather Ice Strike-nya. Ini keputusan yang sangat-sangat bijak dari Luminer. Dia menahan untuk pulang, tapi dia memberikan damage sehingga teman-teman dari EVOS Icon nggak terpick off lagi. Dan dari segi itemnya, Choji udah masuk ke menit 11, silakan. Baik lagi gue lanjutin ya, dimana Wifors ini menjadi kuncinya untuk EVOS. Karena kenapa? Di saat OZN1 melakukan puncture no jutsu, harusnya ada inputan damage yang besar dari EVOS. Tapi kalau dilihat dari itemnya ini baru ada Clock of Destiny dan juga Oracle yang membuat dia damage-nya belum terlalu sakit sekarang. Jadi mau nggak mau EVOS harus sama seperti di game kedua. Dia harus bisa diulur dulu. Mereka harus bisa mengulur sampai mungkin menit-menit dimana Rogernya udah oke ada item. Dan dari Fobisnya juga udah ada item. Sementara dari OP sendiri pressure sangat besar seperti yang kita lihat sekarang, Bang Oji. Oke, bakal coba dipasang. Polistar mau dikeluarkan. Kalian masih coba bertanding. Persiapan sudah diberikan. Ozian kali ini gak bisa berbuat banyak hal dan bahkan Ozian harus mundur. Kylie pun coba untuk membantu dan akan didapatkan. Cakim tidak terhentikan. Cakim to throw dan bahkan Polistar mencoba mendapatkan seorang Ozian dan dikasih begitu saja sama Luminer. Luminer tercancel warungnya. Dimakan burungnya. Winter Trendnya save the day from Luminer. Lihat, jadi Bocah udah gak bisa berdaya. Cakim sampai dilempar ke belakang. Cakim pun masih bisa bertahan. Damage turun terlalu besar tapi Cakim too strong. Cakim akhirnya tershut dengan Tornos yang diberikan oleh para pemain dari tim OGN1. Gio. Gila, itu buying time yang diberikan oleh Cakim benar-benar patut diapresiasi. Karena damage yang diberikan cukup banyak. Kalau bisa dibilang dia sandbag banget di war yang barusan. Menerima banyak damage tapi bisa membuat kill ke arah OP Esport. Dan itu nggak baik banget untuk OP. Melihat juga Cakim udah memiliki banyak sekali item. Barusan dia dapat Dominant Ice tentunya. Ini bakal membuat Dede Bocah akan kesulitan. Tapi kali ini Lord terbuka lebar untuk OP. Sedangkan dari Wifers kali ini udah mulai terkena Detonas. Welcome to Mobile Legend. Udah mulai diserang dan damage yang diberikan gak mungkin bisa bertahan. Tapi Last Insanity jedar Jessica Iskandar mendapatkan satu orang Roger. Bahkan double kill untuk Fasisten. Luminer di arah belakang mencoba untuk ditelan lagi dengan Ercan. Tapi nggak bisa. Luminer masih cukup strong. Tapi ada flicker ke arah belakang. Luminer dengan Wix by Wix hanya menindai kematiannya saja Ranger Mas. Cakim tinggal seseorang diri dan bahkan Lord diamankan dengan pasti oleh para pemain dari tim OP Esport. Cakim mencoba untuk melakukan satu buah defensif di arah mid lane. Enemy turret berhasil dipecahkan. OP Esport gone strong. Benar-benar berubah menjadi luar biasa kuat. Padahal kali ini OP Esport sudah bermain 2 kali di MDL. Di arah bottom lane, para pemain dari tim EVOS Icon harus siap untuk menahan semua Lord dan pasukannya dari tim OP. Osil tadi didapatkan. Terus sekarang seorang Popheus. Popheus jadi pilihan. Yang Overton masih ditahan. Tapi Ercan menjadi pilihan. Kobaikan kali ini dimakan begitu saja. Mencoba diimun tapi ternyata sedikit salah timing. Meanwhile pasar di depan sana bakal coba untuk membantu para pemain dari tim EVOS dan shutdown. Wow, Baikan. Solo kill yang dilakukan Cakim di arah top lane membuat EVOS Icon masih memiliki angin segar. Gio. Yes, bahkan Lordnya udah mulai ditahan oleh EVOS Icon kali ini tanpa ada gangguan. Tapi Dede Bocang di arah depan sana. Feather Ice dikeluarkan oleh Luminer untuk jaga-jaga bila mana OP Esport akan maju ke depan. Dan Inner turret di area mid yang udah bisa diamankan oleh OP Esport. Dan ini kita lihat teman-teman EVOS Icon benar-benar sabar. Gak mau sampai terpick off lagi karena dari Esmeralda Cakim tadi udah sangat bermain bagus di area atas. Fasisten diculik, ini gak ada damage yang lanjutan dari OP Esport. Tapi lihat Feather Ice Strike lagi dan lagi. Bahkan melupakan satu orang cawet di area depan. Wifers masih melobi mencoba untuk mendapatkan Kylie. Tapi tidak semudah itu mendapatkan Kylie. Dan ada ikan paus yang terdampar Ranger Mas dan juga Choji.
Ini Yes, saatnya yes. Choji untuk bersinar. Choji, silakan berikan Iya. analisamu dalam game kali ini. Untuk sejauh ini insting Ninja Choji mengatakan kalau OP Esport bakal terus disiplin dan mungkin aja OP Esport bisa mengambil kemenangan. Karena kenapa ngelihat dari perjalanannya permainan gitu loh. Dari Waifu sendiri ini masih belum mempunyai item damage yang mumpuni untuk bisa melawan OZN1. Dan di lain sisi Kita tahu memang punya pancar, tapi kalau misalnya terhentikan pergerakannya, itu mungkin beda cerita, Gio. Yes, benar banget. Aku setuju apa yang dibilang sama Ranger Emas. Karena dengan aja Fazisten dengan Last Insanity ke belakang, terbukti tadi sempat merepotkan Lumina dan akhirnya diselesaikan oleh Dede Bocang. Tapi kita back to the game di mana Dede Bocang kali ini mencoba menelan seorang Panzer. Welcome to Mobile Legends kali ini. Dapatkan Panzer yang udah sekarang maut. Last Insanity di pop up oleh seorang Fazisten. Luminaire dengan adanya sebuah Feather Ice Strike. Lihat hilang slotnya. Dapatkan 1 poin kill, tapi Lancelot terlalu bernafsu. Didapatkan 1 poin kill ke arah seorang Lancelot, tapi Iris dari depan sana. Dapat 1 orang bocah yang cukup sustain. Cakim dengan sangat baiknya menilai rotasi dilakukan oleh Dede Bocang sehingga Iris masih bisa selamat, Ranger Mas. Tadi Caki memaksa ke arah seorang expert Fazisten dan untung saja masih bisa di cover dari para pemain tim OP Esport. Cakim tiba-tiba menggila. Tadi kalau Cakim ditumbangin, ini bakal menjadi bencana. Dan kita lihat replaynya bakal dibahas Choji. Silakan Choji. Iya, dilihat dari replaynya di sini udah mulai kelihatan ya, Waifu sudah punya damage, dia udah mulai membuka opening war dengan baik. Tapi Luminaire di lain sisi harus tumbang karena backline-nya terbuka sangat lebar untuk OZN1 dan membuat pertukarannya menurut gua udah lumayan setara nih dari EVOS dan juga OP, yang dimana kalau kita lihat dari tadi pertukarannya tuh dari OP benar-benar bagus banget, tapi dari EVOS sepertinya sudah ada mulai pertarungan balik atau perlawanan balik melawan OP di team fight-nya, Bang Oji. Oke, dan ini kita bakal bisa lihat juga para pemain dari tim EVOS Icon. Mereka masih tersebar, masih mengandalkan Cakim untuk melakukan sebuah split push untuk kali ini. Para pemain dari tim EVOS sepertinya bakal team fight dan bakal mengadu nasibnya di lot yang selanjutnya. Gimana kalau menurut Gio? Ini aku lebih melihat ke arah Panzer sih ya. Dia benar-benar udah di pick off sebanyak 7 kali Oji, dan dia membuat apa ya, kengerian sendiri untuk EVOS karena 7 poin kill yang 7 poin death malah yang didapatkan. Ini membuat tim OP Sport di atas angin dan gak ada lagi efek healing, gak ada lagi yang bisa ngebantuin dari Iris untuk maju ke depan, dan ini cukup repot. Jadi mau gak mau Panzer harus coba jaga posisi terlebih dahulu, Ranger Mas. Alright, dan kali ini ada dilempar ke arah belakang. Agent telah dimakan begitu saja. Popeyes yang dilahap. Pasal mencoba untuk mengcover tapi sedikit terlambat. Seperti masih ada ultimate, masih bisa dihindari. Imir dan bahkan Falling Starbone. Wombo combo combro pemimpin Cycon berhasil memulangkan seorang ZN1. Lumimer coba untuk memberikan energi dan juga curse throw di garis depan, tapi ternyata immortality-nya pecah. Masih coba ditahan. Mereka terbuka sangat bebas ketika tidak ada ZN1. EVOS Icon berhasil mendumbangkan jungler dan Lord terbuka dengan sangat bebas, Gio. Wow, Falling Star Moon yang muncul dari seorang Cakim mencoba untuk mendapatkan Kylie karena ada Feather Ice Strike juga dari seorang Luminor, tapi Cakim masih mau mengejar, tapi sepertinya nggak jadi. Ada ejector yang masuk ke arah seorang Cakim dari Ercan dan Lordnya sepertinya tanpa hambatan akan didapatkan. Oh, Dede Bocang datang kali ini, Lincoln Post dikeluarkan oleh Iris, tapi Luminor sadar dia harus membantu Iris, bakal selanjutnya keluar dari Fast Stain. Apakah bisa didapatkan Lordnya kali ini karena teman-teman dari Poseidon Retribution is real for Iris. Ejector ke belakang, Cakim berkasa banget untuk mendapatkan 1 orang baras. Immortalnya pecah, Dede Bocang dalam ancaman yang sangat-sangat luar biasa. Berhasil mensatu seorang baras dan bahkan mendinai pergerakan dari seorang Jauhe. Cakim save the day for this game. Lihat, Cakim dipanggil panjang seumur hidupnya kali ini karena lihat dia 3 versus 1. Cakim versus everybody di garis depan. EVOS Icon kali ini bahkan ada 1 buah Wither Trinket udah di pop up, tandanya dia pengen ngebetting. Dia sengaja kali ini, Gio. Dia pengen coba untuk dapetin 1 buah inhibitor di arah mid. Lihat, kita punya drone baru beli dari toko sebelah. Melihat udah ada Buffalo terhormat menuju ke arah inhibitor turret. Bakal ada seorang Wyvern, bakal coba dipasang. Fazista menjadi pilihan. Polstar ke arah belakang. Ejector masih coba ditahan. Asal Force malah memilih seorang Iris dan pakai PT-PT kali ini gak bisa berbuat banyak. Ihsan Luminaire bebas memberikan Feather Estre. Lihat burung yang diberikan dan bakal lihat tertinggal Ercan. 2 hilang, 3 hilang. Ini bencana. EVOS Icon take the game 3. What a epic comeback from EVOS Icon. 18 berbanding 14 poin kill yang diamankan oleh EVOS Icon. Mereka walaupun kalah jumlah kill, tapi mereka
mereka fokus di arah late game dan berhasil mencuri 1 poin atas OPI.